A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'adil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis solihin. Keterangan tentang Ibrahim dalam Al-Qur'an. Nama Ibrahim itu disebutkan sekitar 100 kali di dalam Al-Qur'an. Nah, kata Ibrahim itu jika diambil dari kata dasarnya abaro, itu bermakna menyengat, memfitnah, menggunjing, memberi makan, merawat, memelihara, menyerbukan agar berbuah, menggali, menyulam, juga bisa berarti kompas, ujung tanduk gitu ya. Itu kalau dari kata abaro. Nah, kata Ibrahim kalau diambil dari kata baroha atau abroha itu bermakna telah sembuh dari penyakit. Nah, kemudian juga berarti datang membawa bukti, berpikir logis, tanda, hukum, sebab akibat. Juga bisa berarti keajaiban-keajaiban, sekejap atau sebentar. Nah, kata Ibrahim juga diambil dari kata barhama. Barhama yang berarti memandang terus-menerus. Orang menyebutnya Brahma atau Brahmana, penganutnya disebut Brahmanisme gitu. Itu secara bahasa. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana kita memahami makna filosofi dan konsep tentang Ibrahim di dalam Al-Qur'an. Nah, yang pertama kita akan bicara tentang karakter yang berkaitan dengan Ibrahim. Ya, kita lihat di surat, belum ada ayatnya nih. Bentar. Oke, yang pertama kita lihat di surat 2, 124. Nah, Ibu Ketua kelas dulu. Mana Ibu Ketua? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingat ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan iman bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Oke. Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Berarti Ibrahim adalah orang yang mampu melewati ujian berupa kalimat. Ya, sekali lagi, Ibrahim adalah orang yang sanggup melewati ujian. Kalimat. Ya, apa maksudnya kalimat? Kalimat itu kumpulan dari kalimat. Kalimatin ini jamak. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimat itu gabungan dari kata-kata. Kata-kata gabungan dari huruf. Huruf jadi kata, kata jadi kalimat. Kalau dalam bahasa Arab itu huruf atau hijaiyah jadi kalimat. Kalimat jadi kalimatin, jadi kalam. Ibrahim adalah orang yang sanggup diuji dengan
atau yang lulus diuji dengan kalimat. Kalimat itu menjelaskan tentang bahasa. Ya. Jadi karena salah satu alat ukur kelogisan, kan arti Ibrahim itu berpikir logis ya, berpikir logik. Nah, salah satu alat ukur kelogisan seseorang adalah ketika dia bisa mengungkapkan kalimat dan juga dia bisa memahami kalimat-kalimat. Itulah Ibrahim. Halo? Iya, Kang. Siap. Ya. Bisa dipahami nggak maksudnya? Ya, rada-rada liar. Rada liar, karek lagi gigi hiji. Ibrahim, kan kita lagi bicaranya karakter, ya, dan keutamaan atau namanya makna filosofi dari Ibrahim. Disebut sebagai Ibrahim adalah ketika seseorang sudah bisa mengungkapkan dan memahami kalimat Ya. atau bahasanya memahami bahasa. Kenapa? Karena salah satu alat ukur kelogisan adalah ketika seseorang sudah bisa memahami atau mengungkapkan bahasa. Ya, gitu. Orang yang logik, bahasanya itu bisa dipahami. Dan juga dia bisa memahami perkataan atau memahami kalimat. Apakah ini kalimat perintah? Apakah ini kalimat larangan? Apakah kalimat ini kalimat informasi? Apakah kalimat ini adalah ungkapan atau perumpamaan atau metafora? Nah, itu hanya orang-orang yang logik yang bisa mengerti. Nah, orang yang memahami kalimat itu namanya Ibrahim. Nah, gitu. Paham ya? Ya, siap. Nggak liar. Nggak liar. Contoh, ayat ini, Bu, berisi kalimat apa nih? Ini permohonan. Informasi dan permohonan. Informasi tentang Ibrahim. Tentang Ibrahim, bahwa Ibrahim orang yang bisa menunaikan atau orang yang lulus diuji dengan kalimat. Dan Ibrahim memohon supaya dijadikan sebagai imam. Imam itu artinya pemimpin. Seseorang itu akan menjadi pemimpin yang bagus, yang baik jika dia memahami bahasa. Bahasa siapa? Bahasa yang diturunkan. Bahasa perintah. Salah lagi ya? Salah lagi. Ibrahim dijadikan imam. Nah, syarat imam harus memahami bahasa. Nah, bahasa apa? Bahasa yang logik tadi. Salah lagi. Ayo bantu jawaban yang lain. Bahasa apa? Bahasa kaum. Bahasa kaumnya. Bahasa kaumnya. Oh, bahasa kaumnya. Bahasa umatnya atau bahasa makmumnya, bahasa rakyatnya. Bagaimana dia jadi pemimpin yang baik nggak ngerti bahasa rakyatnya? Ya, siap. Itu. Ini fokusnya pada permohonannya soalnya ya. Iya, jangan begitu. Iya, jadikanlah sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam. Kenapa Allah menjadikan Ibrahim jadi imam? Karena dia mengerti bahasa kaumnya ya. Nah, karena dia yang mengerti bahasa kaumnya gitu. Ibrahim bilang, dan juga dari keturunanku, iya, selama mereka punya kemampuan bahasa seperti kamu, sama. Tidak kepada orang yang zolim. Zolim itu gelap artinya, nggak ngerti apa-apa. Gimana jadi pemimpin gitu? Ya. Jadi RT harus mengerti bahasa rukun tetangganya. Jadi RW harus mengerti bahasa warganya. Jadi presiden harus mengerti bahasa rakyatnya. Jadi gubernur juga sama itu. Ya, sama ya. Pemimpin harus mengerti bahasa kaumnya, bahasa rakyatnya. Jadi Ibrahim artinya apa? Cerdas dalam berpikir.
Dalam berbahasa. Dalam berbahasa. Memahami bahasa. Memahami bahasa. Gitu. Cerdas dalam bahasa. Satu ya. Satu. Yang kedua. Kita lihat 127-nya. Nah, gantian. Wakil ketua kelas. Siapa Bu Aka? Balik tadi. Oh, Ya. ada wakilnya ya? Ada wakilnya. Ketua kelasnya Bu Oh, Aka. ada. Kebalik. Bukan dong, benar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami, amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Oke, jadi Ibrahim adalah halo. Dari ayat ini ya? Iya, dari ayat ini udah ganti ayat. Kalau tadi kan Ibrahim adalah orang yang pandai Memahami bahasa. Nah, yang ini Ibrahim adalah ayo. Membina ya. Engkau yang melakukan terimalah daripada amalan kami. Berserah diri. Apa melakukan perbaikan? Definisinya dulu. Itu mah pekerjaannya. Oh, itu pekerjaan. Ibrahim meninggikan dasar-dasar Nih, Ibrahim meninggikan. Meninggikan ini bahasa Arabnya qawaid. Qawaid itu kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah dasar Baitullah. Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah. Meninggikan ini bahasa Arabnya qawaid. Qawaid itu kaidah. Jadi Ibrahim kaidah dasar-dasar Baitullah. Coba gimana bahasanya? Ayo, udah dibantu. Ibrahim itu Ibrahim menjunjung gitu ya, menjunjung tinggi dasar-dasar. Jadi Ibrahim merupakan tunggu. Dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Dasar-dasar atau kaidah membangun Baitullah. Bait artinya ketetapan. Allah artinya Ketetapan Tuhan. Kenyataan. Ketetapan kenyataan jadinya. Iya, bait ketetapan. Allah kenyataan. Jadi ketetapan dari sebuah kenyataan. Nah, untuk bisa memahami kenyataan atau memahami setiap ketetapan di dalam sebuah kenyataan realitas, harus apa? Harus punya dasar. Dasarnya apa? Kaidahnya. Ibrahim. Oh, cerdasnya gitu ya. Logik. Cerdas Musa ya. Berpikir logik adalah dasar kaidah dalam membina, dalam membangun ketetapan setiap realitas kenyataan. Ya, kenyataan jika dibangun bukan atas dasar logika, gimana? Ya, nggak bisa, Pak. Ambruk. Iya, Bu Aka ceramahnya nggak logik, gimana? Ya. Mudah dipatahkan nggak? Mudah diruntuhkan nggak? Nah, itu maksudnya. Oke, halo? Ya. Paham yang kedua? Ya. Ya, paham gitulah, Pak. Bahasa langit kan. Iya, paham apa? Iya, apa nih? Jadi logika yang menjadi dasar untuk bisa membangun. Jadi Ibrahim merupakan ya. Kaidah-kaidah atau dasar-dasar membina Baitullah. Nah, kalau diterjemahkan, berpikir logik merupakan dasar kaidah memahami sebuah ketetapan dari sebuah realitas gitu. Orang yang nggak logik tidak akan bisa memahami realitas gitu. Ya, kalau dalam bahasa lainnya lah biar simpel. 2 ya. 2. Yang ketiga. Surat 2. Ini ayat berapa nih? Yang ketiga.
Yang ketiga, ini 127 langsung 130. 130. Ya. Yang lain anggota. Mana nih? Nah, sekarang ketua yang nyuruh deh yang lain baca anggotanya. Sekarang Nah. mah siapa aja tuh? Basri juga mau ya, Basri, ayo. Iya, mesti Basri. ditunjuk. Kalau nggak gitu berebut nanti. Oh, iya deh. Yo, ketua. Sok Nyebutin. tuh. Siapa? Ada Bu Nani tuh, tumben. Oh, Hayo. jangan pakai tumben. Alhamdulillah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Oh, simpulkan Bu Nani, Ibrahim adalah, ayo, dapat apa? Ayo. Kenapa jadi kuis begini ya? Ih, kan udah kelamaan ngaji, masa nggak bisa menyimpulkan? Gimana sih? Aduh, tuh lalit ini nih. Semuanya nih, Pak. Dan tidak. Orang yang pandai. Terus? Ayo. Ibrahim memimpin bingung kan? Pemimpin yang pilihan. Ya? Pemimpin pilihan lah. Coba perhatikan kalimatnya, kan Ibrahim orang yang memahami kalimat, masa belum jadi Ibrahim? Nabi Ibrahim orang yang soleh. Nah, kita kan lagi belajar Ibrahim nih, halo? Iya, iya. Jadi kita belajar jadi Ibrahim. Nah, sekarang kita baca ayat ini pakai kacamata Ibrahim juga. Oh, gitu. Ibrahim itu kan berpikir logik, bisa memahami kalimat. Coba lihat kalimat ini ya. Dan tidak ada yang benci kepada milata Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Kalau nggak suka kepada milata Ibrahim, orang memperbodoh diri. Nah, di mana keterangan Ibrahimnya? Dan sungguh kami telah memilihnya, Ibrahim, di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Nah, jadi Ibrahim adalah orang yang soleh. Iya, terjemahin. Manusia pilihan. Manusia pilihan yang selalu berpikir dampak akhirnya yang lebih baik. Itu toh. Dikasih tahu. Ya. Coba lihat. Kami telah memilihnya. Oh, ya. Oh, jadi Ibrahim merupakan manusia pilihan. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Di dunia saat ini. Di akhirat dampak akhirnya. Dan dia orang-orang soleh. Nah, soleh itu artinya perbaikan. Kan udah dijelasin tadi sebelumnya cerita soleh gimana sih ini teh? Iya, Pak. Jadi belum nyambung. Kan dari soleh ke Ibrahim. Iya. Jadi Ibrahim soleh bukan? Soleh. Iya, soleh. Nah, apa artinya soleh kemarin? Salah satu maknanya apa? Melakukan perbaikan. Melakukan perbaikan, selalu melakukan perbuatan yang bersifat progres, perbaikan gitu. Jadi Ibrahim adalah manusia pilihan yang selalu melakukan perbaikan. Ya, dan berpikir dampak akhirnya yang lebih baik. Iya, akhirat itu dampak akhir. Dampak akhirnya lebih baik gitu. Bahasanya selalu gimana? Mengadakan perbaikan ya. Selalu. Gimana caranya hari ini lebih baik dari kemarin? Besok lebih baik dari hari ini. Nah, itulah namanya Ibrahim. Nah, gitu. Gampang kan? Gampang.
Gampang. Iya, kalau Udah. dijelasin Kang Ip gampang. Karena selama Ya. ini Kang Iip jadi Ibrahim, kita jadi makmunnya. Ya, makanya diajakin jadi sekarang diajak jadi Ibrahimnya nih. Gimana nih? Ternyata kita Waduh. harus Ya. jadi. Ya, Ini mesti jadi saum 40 hari dulu kita baru ngerti ini. kan kita belajar nabi-nabi itu bukan belajar cerita nabi, tapi cerita konsep nabi supaya bisa jadi jati diri kita. Ya. Iya, atau dipraktekin. Itu kan katanya pokoknya itu ceritanya wae tuh. Itu kan nabi. Ih, gimana sih? Sabar Kang, sabar. Ya, Sabar Kang, dikasihani belum. Allah. Belum sampai Nabi Ayub belum. Gimana nih belajar kok di ghost wae. Banyak ketemuan dong. Ya. Kurang energinya nih jadinya ya. Iya, mesti ketemu biar kelihatan mukanya nih, ngantuk digetok. Oke, Depannya ya. Oke, yang keberapa? 3. Yang keempat. 4. Kang. Oke, yang keempat. Yang keempat baca surah 4, 125. Oke, ayo yang lain yang belum. Mana? Bu Ida. Bu Ida tuh ada Bu Ida Oh. 2. Nggak apa-apa, duet lah. Ayo Mbak Ida, Ida atuh duluan. Idaf dulu ya. Ya. Mana hilang? Ya udah yang ada dulu atuh. Hilang suaranya Bu Ida. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Ayo Bu, Ibrahim adalah Ya bahasa gampangnya idola orang yang baik. Ali. Terus? Dan ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Apa poinnya? Ibrahim Menjadi kesayangan Allah. Ibrahim adalah kesayangan Allah. Kenapa Ibrahim kesayangan Allah? Kenapa Allah menyayangi Ibrahim? Karena dia lebih baik agamanya daripada orang-orang yang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah dan dia mengerjakan kebaikan. Nyontek. Nyontek dong dari ayatnya. Ibrahim berpikir logik. Ya. Khalilan artinya kekasih. Kekasih Allah. Allah itu kan tadi apa? Sang realitas. Kenyataan. Mungkin nggak kenyataan bertentangan dengan kelogisan, Bu? Enggak dong, maksudnya kalau logis ya nyata. Ya makanya Ibrahim kesayangannya. Ya. Logis ya nyata. Iya, logis itu nyata berarti. Tidak mungkin kelogisan menentang realitas kan? Iya. Makanya sang realitas tadi menyayangi kelogisan. Jadi Ibrahim kesayangan Allah. Nah, di sini baru diterangkan apa kriterianya atau apa syarat ketentuannya menjadi kesayangan Allah. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang mimman aslama wajhahu lillah, daripada orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Berserah diri berarti menerima apa, Bu? Menerima semua kenyataan dan logis. Nah, dari kenyataan itu yang dia lakukan apa? Mengerjakan kebaikan. Bapak, Ibu melihat sebuah kenyataan. Mau ditolak apa ditendang kenyataan itu? Ditampi. Diterima. Namanya berserah diri kepada Allah. Allah. Menerima semua kenyataan.
Nah, setelah kita menerima setiap kenyataan, apa yang bisa kita lakukan supaya jadi kebaikan di setiap peristiwa, di setiap kenyataan. Nah, itulah Ibrahim, gitu nggak, Bu? Ya, menerima semuanya. Ya, gitu nggak? Ya. Nah, udah gitu. Oke, lanjut. Berapa sekarang? 5. 5, surat 683. 683. Bu Ida udah bersuara? Halo, udah denger nggak? Ah, udah kenceng sekarang. Tadi Oh, udah. Ya. Iya, salah pencet kayaknya. Yang dipencet Auzubillah. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ayo, Ibrahim adalah atau Ibrahim merupakan? Terserah lah. Diberikan hujah. Nah, hujah apa artinya, Bu? Agama ya tadi ya? Hujah apa artinya hujah? Nggak tahu. Argumen. Oke. Nah, Abu, jadi Ibrahim adalah diberikan argumen. Iya, coba definisikan. Ayo. Oh, dibeli bekal untuk menghadapi kaumnya. Ibu pernah dengar kalimat ini, kalau ngomong jangan asbun. Kalau bicara tuh jangan asbun. Asal bunyi. Tapi harus ada argumentasinya, dasarnya. Nah, itu namanya Ibrahim. Jadi Ibrahim itu kalau bicara selalu ada dasarnya. Argumentatif. Ya. Ya, bersifat argumen. Jadi kalau bicara selalu ada dasarnya. Ini datanya, ini faktanya. Ada argumennya, Bu. Ya. Ya. Ya, kalau ada orang yang kalau bicara asal bunyi, nggak ada argumennya, datanya nggak ada, faktanya nggak jelas. Ibrahim bukan? Bukan. Pokoknya. Katanya pokoknya. Ya, kan kita disuruh mengikuti Ibrahim. Kalau bicara harus ada hujahnya, ada argumennya gitu. Jangan asal ceplok aja, emang telur. Ya. Oke, paham ya? Hujah, ya paham. Ya. Jadi Ibrahim adalah orang yang argumentatif. Kalau bicara selalu memberikan dasarnya, hujahnya, argumennya, nih dasarnya, faktanya begini, datanya begini ya. Nah, kalau kita bicara ada argumen, ada data, ada fakta, kira-kira mudah dipatahkan nggak, Bu? Enggak. Ya gimana orang menolaknya, orang ada datanya kok gitu. Ya. Ya. Oke, yang keberapa sekarang? Yang ke-6. Yang ke-6, surat 6, 161. Ayo, yang lain yang belum. Ada Bu Sri. Hola, hai. Baca? Bukan dihafalin, Bu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar. Agama Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang musyrik. Dibuat satu kalimat jadi apa, Bu, Ibrahim? Ibrahim titik-titik. Ibrahim takwa pada Allah. Mana takwanya kagak ada? Nggak ada takwa ya. Kan bukan orang musyrik. Ya? Kan bukan orang musyrik. Bukan orang musyrik. Terus yang orang musyrik kan udah ada di situ. Ini kan ada. Iya, jadi makanya jadi orang yang takwa.
Ada berapa kata kunci di sini? Coba lihat. Aku telah ditunjuki nih, ditunjuki ke jalan lurus. Oke. Ada jalan lurus, ada agama ada benar. agama yang benar dan bukan orang musyrik. Coba dibuat satu kata gimana ini? Satu kalimat. Nah, ini udah satu kalimat. Udah satu kalimat mau di satu kalimatin lagi Ya, sih. maksud saya dibuat dalam kalimat yang familiar gitu, bahasa kaum, bahasa manusia. Ini kan bahasa Tuhan. Orang yang taat ya Pak. Kayak tadi Ibrahim ternyata orang yang argumentatif. Kan singkat itu. Singkat kan? Ibrahim adalah orang yang argumentatif. Argumentatif jadi panjang tadi kalimatnya kan gitu. Apa nih kira-kira? Ibrahim adalah orang yang taat ya Pak. Bukan. Orang yang taat beragama atau Ya, orang boleh. 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 Iya, ditunjuki. Jadi Ibrahim orang yang ditunjuki jalan lurus karena tidak musyrik. Oh gitu. Iya. Kalau dia tidak musyrik pasti ditunjuki jalan lurus. Kalau dia musyrik pasti jalannya tidak akan lurus. Jadi ada hubungan antara jalan lurus dengan tidak musyrik nih. Terus kalau jalannya nggak lurus dia kemana? Iya, pasti bengkok. Jadi orang musyrik. Nah, musyrik itu bengkok jadinya. Tidak tawajuh kepada Tuhan. Jadi dia nganan ngiri. Bahasanya selingkuh lah, Bu. Ya, selingkuh kepada Tuhan lain gitu. Tapi kan nanti diampuni oleh Allah. Kan Iya, Maha Pengampun. Iya, kalau dia tidak musyrik. Selama dia musyrik nggak bakal diampuni. Masa sih? Gini, misalnya ibu punya pasangan. Misal contoh. Yaelah. Pasangan ibu selingkuh. Ibu mau maafin dia nggak? Kan katanya kita harus jadi orang yang bisa pemaaf. Iya. Ibu rela nggak memaafkan pasangan yang selingkuh? Kita maafin, tapi kita nggak mau sama dia lagi. Nah, itu berarti nggak mau maafin namanya. Loh, itu maafin. Tapi selesai gitu loh. Nah, makanya aku maafin kamu. Ya, setelah kamu tidak selingkuh lagi. Selama kamu selingkuh, aku tidak memaafkan kamu. Itu mah namanya nggak maafin. Iya, emang begitu syaratnya. Gitu, Mah, maafin papa ya, sedang selingkuh, mau maafin nggak? Enggak. Selingkuh. Sedang selingkuh, udah akan terus selingkuh, maafin aku ya. Akan terus selingkuh gimana? Gimana maafinnya, Bu? Kalau pernah selingkuh, mungkin bisa dimaafin. Maafin papa, pernah selingkuh dan sekarang tidak selingkuh lagi. Ya udah, aku maafin deh, gitu. Oh, itu maksudku tadi. Iya. Makanya jalan lurus tidak musyrik bahasanya. Dan Allah atau Tuhan akan memaafkan manusia ketika dia sudah tidak musyrik lagi. Kalau dia musyrik, aku belum maafin kamu gitu. Oke. Itu poinnya. Yang ke berapa? 6. Ke-6 apa ke-7 tadi? Ke-6. Nggak dicatat kayaknya nih. Ke-6 tadi. 1. Ibrahim orang yang memahami kalimat. 2. Ibrahim adalah kaidah-kaidah Baitullah. 3. Ibrahim manusia pilihan yang selalu memikirkan dampak akhir yang lebih baik. Perbaikan. 4. Ibrahim Kesayangan Allah. Karena antara kenyataan dengan kelogisan tidak mungkin bertentangan. 5. Ibrahim adalah orang yang argumentatif. Terus yang ke-6, Ibrahim adalah jalan lurus yang tidak musyrik. Nah, sekarang berapa? 7 berarti. 7. Ibu suruh saya ngitung wae. Kan udah dibilangin tadi 7. 6, tadi mah 6 jawabnya. Enggak, aku bilang ini nanti ke-7. Oh iya, ke-7. Ini yang ke-6 gitu loh. Iya, makanya. Ya maksudnya yang tadi diomongin. Ya udah deh, argumentasinya tidak bisa diterima. Ada rekamannya kok, bisa diulang. Dan bisa Mana yang bener? Nah, berarti sekarang yang ke-7 7. gitu tuh, biar ngitungnya nggak salah. 9, 114.
Ya. Udah habis semua tamunya? Tamunya. Tuan rumahnya udah? Habis kayaknya. Udah habis. Nah, sekarang bagian Ada tamu. Mawar. Ada Oh, Mawar. Ada Bu Mawar, Mawar. ada Marianti. Mawar Ada belum. Marianti. Bu Mar juga Ada, belum. tapi ini saya dari HP nih di jalan tulisannya kecil. Ya, Oh, dari ada HP, Bu Yulia. Bu. ya, dari HP, dari Bu hati juga Ratna. boleh, Bu. Ada Bu Bu Ratna. Ratna tuh. Ya, Bu Ratna, Bu Ratna. Ya, makasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 9 At-Taubah ayat 114. Dan permintaan ampun dari Ibrahim untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lemah lembut hatinya lagi penyantun. Nah, ini mah gampang. Ibrahim Gampang. adalah Ibrahim adalah seorang yang hatinya lembut dan penyantun. gampang, ini mah udah ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Gampang. tinggal Gak ngetik usah, ujungnya. gak usah mikir, ini mah udah dijelasin. Ibrahim adalah orang yang sangat Rezeki. lembut hati dan penyantun. Penyantun. Udah gitu Penyantun. doang ternyata, nggak usah mikir. Ini malah, Bu. Ini enak. Iya. Aduh, Rezeki rezeki anak nggak soleh. diomelin Kang Iip, Bu Ratna. Rezeki anak soleh begitu. Udah. Amin. Rezeki. Oke, sekarang ke Ada Mas Gatot. delapan. Nah, 1175. Awas nih mikir nih. Mas Gatot. Nah, Waduh, mikir dong saya nih. Nggak wah, apa-apa. gampang kayaknya ini, Mas, singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 11 ayat 75. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun, lagi penghibah, dan suka kembali kepada Allah. Ya udah begitu. Tinggal baca doang. Udah begitu. Gitu aja. Ya, udah begitu. Itu dah. Artinya begitu udah. Ya, Ibrahim adalah seorang penyantun, lagi penghibah dan suka kembali kepada Allah. Ya udah begitu, nggak ada penjelasan lain. Oh, rezeki juga tuh. Nah, rezeki Iya, anak baik begitu. Oke, sekarang masuk 9. Nah, Mbak Ambar tuh, Mbak Ambar. 12 Mbak Ari. 12 ayat 6. Punten, Coba Mbak Ari ini pakai lab. Wah, ngeles ini mah, ngeles. Beneran kaki nggak kebaca sama Ari. Nggak kebaca. Ya udah, ada Mbak Marianti, Mbak Marianti. Ya, Mbak Mar ketemu. Suami saya lagi aja. Suami saya bikin susah. Coba suaminya masih bisa nyimpulin nggak yang ini? Itu Mbak Marianti aja tadi katanya. Ayo, buru. Ya. Nyatanya 2 itu. Dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu. Dan diajarkannya kepadamu sebagian dari takbir mimpi-mimpi dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub. Sebagaimana dia menyempurnakan nikmatnya kepada 2 orang bapakmu sebelum itu, Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, lo panjang. Ibrahim adalah. Yakub tuh apa lupa? Ibrahim adalah. Ayo. Ya bisa Ibrahim adalah logika yang bisa Baca tabir mimpi. mimpi itu mengartikan tabir mimpi. Terus kepadamu dan kepada. Nah, juga yang Yakub saya lupa Kang. Saya baca dulu boleh. Yakub tuh konklusi. Oke. Ishak analisa. Ya. Berarti disebutkan dimana kepadamu dan Ibrahim adalah orang yang bisa menganalisa terus dan membaca, mengambil kesimpulan dan membaca menganalisa, tabir mimpi. mengambil kesimpulan sehingga bisa mengartikan tabir mimpi. Mentakbir itu menerjemahkan lah bahasanya. Menerjemahkan.
Menerjemahkan Mimpi. mimpi. Boleh nggak punya mimpi kita? Boleh. Boleh. Nah, gitu. Nah, Ibrahim itu orang yang bisa mengurai mimpi itu. Misalnya, kamu punya mimpi apa, nak? A. Nah, kalau kamu pengen mimpimu terwujud menjadi A, nah Ibrahim bisa mengurainya itu, dianalisa, dibuat kesimpulan, begini jalannya gitu. Itu namanya Ibrahim. Ya, Pak Gatot masih punya mimpi? Udah lebih sedikit sekarang. Ya. Mimpi apa yang belum terwujud? Bikin warung. Punya mimpi bikin warung batik. Nah, dianalisa itu apakah manusia saat ini masih gemar dengan batik? Oh, ternyata sudah tidak gemar lagi. Berarti harus dibikin gemar dulu kan? Iya. Dibikin suka dulu. Nah, berarti itu tahapannya. Bagaimana caranya supaya orang-orang suka batik? Langkahnya. Nah, setelah orang-orang suka batik, pasti nyari batik. Dibuatlah semacam informasi untuk mencari batik. Orang-orang pada mencari batik. Pak Gatot siapin tuh warung batiknya gitu. Itu Ibrahim namanya itu. Bisa mengurai, memaknai, atau menerjemahkan mimpi gitu. Dengan cara prosesnya apa? Analisa dan membuat sebuah kesimpulan. Jadi analisisnya tajam tuh, sehingga tidak salah. Bikin produk jadi nggak laku karena kurang analisa kan? Ya. Oh, jadi bikin feasibility study gitu ya, Kang? Nah, itu ya, bikin FS gitu ya. Bahasa kerennya begitulah, sangat ngerti. Ya. Feasibility study gitu. Ya udah begitu. Nah, itulah Ibrahim. Itu bahasanya. Saya nggak bisa ngerti bahasa gituan. Oke, berapa sekarang? 10. Ya. Ada Mbak Mar tuh, Mbak Mar belum pusing dia. Jalan itu. Tadi bilangnya kan lagi pakai HP si Mariam. Oh, lagi pakai HP. Oh, pakai HP. Stabil. Mas Indra, ada Mas Indra tuh. Mas Indra deh nggak apa-apa. Mas Indra nggak apa-apa kok dipusingin. Siap. Yo. Surat 16 An-Nahl ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan. Yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Oke, beberapa poin sudah disebutkan di sebelumnya. Oke, kita cari pointer yang belum disebut apa di ayat ini. 120 sampai 123, Mas. Hanif. Hanif, apalagi? Ibrahim seorang imam sudah. Tadi kan di pertama kan? Qonitan, imam yang dapat dijadikan teladan. Ya iyalah, masa kalau nggak bisa dibikin teladan ya bukan imam namanya kan? Iya. Dia tidak mempersekutukan. Udah. Oke, udah kan? Tadi udah di sebelumnya. Coba di sini kalimat apa yang belum masuk? Mensyukuri. Syakiron. Bersyukur. Syakiron itu orang-orang yang selalu bersyukur. Ya, apapun keadaannya. Alhamdulillahi ala kulli halim. Selalu bersyukur atas segala keadaan. Kalau siratal mustaqim udah sebelumnya tadi. Ya ini yang poinnya.
Sakiron li'an umihi. Orang yang selalu mensyukuri Nikmat. nikmat. Apa saja. Oke, dapat poinnya ya. Halo? Iya, Pak. Oke. Yang keberapa sekarang? 11. 11 ya. Nah, 1941. Lagi, Mas. Surat 19 Maryam ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ceritakanlah kisah Ibrahim di dalam Alkitab ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi. Ayo, apa poinnya? Ibrahim adalah Ibrahim yang seorang yang Sidikon. Nabiya. Nah, coba aplikasinya gimana? Sidikon Nabiya itu gimana? Yang membenarkan. Ayo, membenarkan apa? Nabiyan artinya apa nabiyan? Nabi. Iya, nabi dari kata naba'a. Oh, naba'a Artinya berita. Artinya berita. Penyampai berita. Nabiyan penyampai Berita. Penyampai berita. Ya. Membenarkan Berita. berita. Nabi penyampai berita. Dan dia sendiri membenarkan apa yang dia beritakan. Ginilah. Misalnya Bapak, Ibu, Mas Indra menyampaikan berita. Tapi Mas Indra sendiri masih ragu terhadap berita itu. Sidikon Nabiya bukan? Bukan. Saya jaga ragu. Ini benar apa enggak berita? Itu disampaikan lagi. Gimana sih? Itu menyampaikan keraguannya, Pak. Nah, yang menyampaikan keraguan. Kalau yang kita sampaikan keraguan, kita aja ragu. Kira-kira Ibrahim bukan itu? Bukan. Nah, itu maksudnya, Bu. Ya, jadi untuk jadi Ibrahim, kalau kita menyampaikan berita yang sudah diyakini kebenarannya, dan kita sendiri membenarkan berita itu. Seandainya orang lain mendustakan, ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah menyampaikan sesuatu yang saya yakini kebenarannya, gitu nggak? Iya, ya. Iya, kalau kita aja ragu, terus orang lain meragukan, wajar nggak, Bu? Ya iyalah, Pak. Makanya. Satu itu poinnya. Ibrahim adalah orang yang membenarkan berita. Dan berita yang dia sampaikan selalu benar gitu. Ada dasarnya. Nah, iya kan tadi di ayat sebelumnya selalu argumentatif kan? Nah gitu. Jadi stop menyebar berita bohong. Karena itu keluar dari iblis. Itu bukan karakter Ibrahim. Saya salah kalimatnya. Itu bukan karakter Ibrahim. Bukan keluar dari kok jadi iblis jawabannya. Oh, berarti salah kalimat sayanya. Kenapa jadi iblis jawabannya? Mancingnya keliru. Iya. Jadi keluar dari iblisnya dah. Jadi nggak nabiyan tuh. Nah, tidak sidikon nabi. Ya. Sidikon nabiyan. Ibrahim itu sidikon nabiyan, membenarkan berita. Dan setiap berita yang disampaikan adalah kebenaran. Gitu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, siapa? Ya, diterangin masa nggak ngerti, keterlaluan. Ya maklum Kang. Udah uzur. Okay. Udah pada lemot. Masuk ke 12 ya. Oke, 2151. Nah, siapa yang belum? Yang belum biar sama-sama mikir maksudnya. Iya, Pak, biar nggak tunduh. Iya, ayo yang lain mana? Cuman jangan numpang nama doang.
Siapa ya? Halo. Nah, Yang lain juga boleh. ada Lilis Bandung nih. Teh Lilis. Lagi di jalan? Mangga, nuhun. Ya. Ya, Teh Lilis, emang enggak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun. Dan adalah kami mengetahui keadaannya. Nah, ayo Teh. Ibrahim adalah Ibrahim titik-titik apalah terserah. Halo? Gimana Kang? Jangan kelamaan mikirnya, simpulin. Ibrahim adalah atau Ibrahim merupakan, terserah ya, kalimatnya apa. Lilis baru gabung. Baru gabung? Iya. Baru cepet anak. Orang ditanya satu-satu. Aduh, punten. Ayo, nggak apa-apa baru gabung juga. Langsung aja masuk. Lagi cari definisi karakter Ibrahim. Nah, di ayat ini muncul karakter apa yang berkaitan dengan Ibrahim? Ya, cari karakternya. Musa sama Harun ya? Sebelum. Ibrahim dulu. Iya. Sebelum Musa dan Harun kan Ibrahim dulu. Iya. Ya, jadi Ibrahim karakternya apa di ayat ini sebelum Musa Harun ya? Oh, Ibrahim tuh berpikir logik? Iya, itu artinya Ibrahim. Karakternya Ibrahim di sini apa? Nggak ketemu? Hidayah kebenaran, orang yang benar. Sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim. Rusdahu. Rusda itu petunjuk kebenaran. Petunjuk kebenaran. Jadi orang yang memberi petunjuk kepada kebenaran disebut mursidan. Oh. Mursidan, orang yang memberi petunjuk kebenaran. Petunjuk kebenarannya sendiri disebut rusda atau rosidun. Rosid atau rusda atau rosada. Ya, orang yang memberi petunjuk kebenaran disebut mursidan. Petunjuknya disebut rusda atau rosada. Oke, jadi apa karakternya Ibrahim? Ayo, udah terangin barusan. Halo? Jadi orang yang selalu memberi petunjuk jalan kebenaran. Orang yang diberi. Oh, diberi malah ya. Orang yang diberi petunjuk kebenaran dan yang memberi petunjuk kebenaran. Oh, dia diberi dan kemudian memberi. Namanya rusda. Rusda itu berarti rosidun wa mursidun. Rosidun wa mursidun. Rosidun petunjuk kebenaran. Mursidun memberi petunjuk kebenaran. Itu karakternya. Jadi kalau dia dapat petunjuk, juga jadi orang yang memberi petunjuk. Jadi petunjuknya nggak dimakan sendiri. Nggak dikekepin. Nggak dikekewek sendiri. Gitu. Kekewek itu apa? Kekewek ya bahasa Sunda. Pegang. Ya, oke. Lanjutin Teh. Lanjutin jalan. Oke. Nah, masuk berapa sekarang? Masuk ke 13. Oke, 2683. Yang belum? Siapa yang belum di sini? Ayo. Ada Mbak Ninis solo apa Mbak Ninis duet ini Halo. Oke, nggak apa-apa Ibu Ida. Ibu Ade. Ibu Ade hadir Ibu Ade? Iya, Kang Iip iya, ada. Silakan Ibu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 26 ayat 83. Ibrahim berdoa,
Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Oke, Ibrahim ingin apa, Bu? Dia ingin mendapatkan hikmah dan dimasukkan ke golongan orang-orang yang soleh. Orang solehnya udah. Ya, Berarti hikmah yang dia. belumnya hikmah. Hikmah itu Hikmah. apa artinya hikmah itu? Pengertian. Hukum. Hukum. Hukum alam, hukum sebab, akibat. Akibat. Jadi Ibrahim orang yang mengerti hukum Sebab akibat. hukum sebab akibat. Ya, lanjut. 84. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Apa maksudnya? Kalimat ini Buah maksudnya tutur adalah buah tutur itu apa? contoh ya bicara yang ini, yang jujur, yang baik ya. Berbicaranya ya. buah Tutur tuh. Buah tutur sama buah bibir apa bedanya, Bu? Buah tutur kata-kata ya. Kata-kata atau ucapan yang disampaikan yang baik dan benar kalau nggak salah ya. Nah, kalau buah bibir? Buah bibir mah lain ya. Itulah jadi pembicaraan viral kali ya. Gosip. Nah, Ibrahim hidup berapa tahun yang lalu? Wah, udah. Ribuan. Iya. Nah, namanya masih viral nggak? Masih dong. Nah, itu namanya buah bibir. Iya. Namanya kan sampai sekarang masih disebut-sebut. Iya. Sekarang kita jalan ngomongin Ibrahim. Iya, betul. Itu namanya buah tutur. Jadi namanya jadi buah buah bibir. Oh, jadi pembicaraan, jadi bahan pembicaraan gitu, jadi bahan diskusi gitu. Iya, iya. Ya, mungkin nggak kalau dia nggak punya karya jadi buah tutur? Nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin lah, mati langsung dilupain orang kan? Iya. Nah, Ibu Ade misalnya, Ibu Ade wafat tahun berapa kira-kira? Ya gimana Allah lah ya. Iya, kira-kira 100 tahun lagi masih ada nggak? Ya enggak kali ya, Kang, udah 100 tahun lagi. Iya kan? Atau gini contohnya, ya sejak kita meninggal, berapa lama nama kita akan jadi buah bibir orang, buah tutur orang? Berapa lama kira-kira bertahan? Wah, tergantung dari kitanya sendiri. Nah, makanya. Bagaimana kitanya kembali ke dirinya, apa yang sudah kita lakukan, kita jalani. Ibu Ade kenal Ibu Harum? Siapa, Kang? Kenal namanya Ibu Harum, kenal? Ibu Harum? Ibu kita Kartini. Oh, iya. Putri sejati. Nggak kenal, tapi tahu banget. Indonesia Harum. Namanya. Sampai sekarang jadi buah tutur nggak? Tetap, benar. Nah, udah berapa umur dia sejak meninggalnya? Iya, sejak meninggal tuh. Oh, itu buat tutur jadinya viral ya. Nah, jadi namanya viral terus sepanjang masa. Betul, iya. Terus sepanjang masa. Nah, ya, viralnya bukan hanya sesaat. Kalau sekarang iya, bukan. Panjang masa itu ya. Panjang masa. Kenapa? Karena dia meninggalkan karya yang banyak gitu. R.A. Kartini hidup berapa ratus tahun yang lalu? Ada 200. 100 tahun lalu, Kang. Belum 200, 100-an ya. 18 berapa? Ya, dia baru meninggal 19 berapa, Kang? 1910 kalau nggak salah. Berarti udah sampai 1 abad kan? Iya. Iya, benar. Apakah nama kita masih bertahan 1 abad? Masih disebut-sebut kebaikan kita? Itu aja pertanyaan. Iya, nggak tahu. Belum tahu. Nggak tahu 3 hari udah hilang kan? Atau jangan-jangan 3 hari udah dilupain orang kan? Iya, betul. Ada karyanya. Nah, jangankan udah mati, masih hidup aja udah dilupain orang, Bu. Iya, betul. Oke, Ibrahim jadi buah tuh. Buah tutur. Satu lagi ya. 8. Oh, ini udah 85-nya ya. 85. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh dengan kenikmatan. Oke, jadi kalau digabung dari 83, Ibrahim adalah orang yang mengerti hukum. Hukum sebab akibat di alam semesta. Karena itu dia jadi buah tutur yang baik.
Maka dan karena itu dia mempusakai surga. Kenapa? Karena dia ngerti hukum sebab akibat, Bu. Iya, kalau nggak ngerti hukum sebab akibat banyak kejebaknya. Hidup ini banyak jebakan Batman-nya, Bu. Mau senang malah menderita. Gitu lah, Bu. Mau sehat malah sakit karena banyak jebakannya. Nah, Ibrahim orang yang ngerti hukum sebab akibat. Makanya dia tidak menderita, mewarisi surga yang penuh kenikmatan namanya. Hidupnya selalu bahagia. Oke, sekarang ke berapa? Ke berapa, Bu? Ke-14. Ke-14 apa ke-15? 14. Iya, 14 itu sebelum 5. Sebelum 15. Iya, 29. Betul nggak, Bu? Betul, Pak. Iya, 29, 27. Nah, 29 ayatnya 27. Ini 39, sorry. 29. Nah. Siapa yang belum? Kakaknya? Ada Buria? Punten, Kang, lagi nyetir. Dihapunten. Awas, jangan lupa ngerem ya. Iya, macet. Oh iya. Aduh, Kang Dias dari tadi kemana ini? Lagi nyetirnya udah selesai? Masih nyetir? Masih nyetir. Ada Ibu Rita. Ini Bu Rita Bogor apa Bu Rita Bogor? Halo. Iya, Bogor, Bu Rita. Lagi nyetir enggak, Bu? Enggak, lagi nyimak. Oh, lagi nyimak. Ayo, sekarang baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Oke, Ibu Rita guru bahasa Indonesia apa guru biologi? Guru kimia. Guru kimia. Iya, jadi Ibrahim adalah apa hubungannya? Ayo. Ibrahim adalah Bu, apa kata kuncinya? Halo. Atau Bu cepetan, Bu. Ia anugerahkan kepada Ibrahim kenabian. Ibrahim. Kami anugerahkan kepada Ibrahim. Ibrahim itu apa? Logis. Kami anugerahkan kepada Ibrahim Ishak. Apa Ishak? Prediksi. Bukan. Analisa. Dan Yakub. Konklusi. Nah, ketika seseorang sudah berpikir logik, kemudian dia melakukan analisa dan bisa membuat sebuah kesimpulan, maka di situ apa? Kami jadikan apa? Nubuat. Nubuat itu prediksi. Kalau Yusuf estimasi nanti ya. Kami jadikan Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai nubuat. Dan Alkitab. Alkitab itu juga berarti ketetapan pada keturunannya. Dan kami berikan kepadanya balasan di dunia dan di akhirat dia termasuk orang yang soleh. Udah nih tadi. Jadi Ibrahim adalah orang yang bisa melakukan analisa dan membuat sebuah kesimpulan. Sehingga dia bisa membaca, memprediksi masa depan. Namanya nubuat namanya. Ya Ibrahim ya, ini agak berat memang. Poin ini agak berat untuk bisa dilakukan ya. Tapi bukan nggak mungkin loh, bisa saja gitu. Ya, kemudian yang ke-15 sekarang ya, 37, 83, 84. Surat ke-37 ayatnya 83.
Oke, siapa lagi? Oh, udah semua ya? Ada yang belum baca nih Ibu Warnides dari Palembang nih kayaknya nih. Halo? Oh, kayaknya lagi keluar nih, ke dapur kayaknya nih. Bu Septi tuh. Ada Ibu Septi? Ibu Septi dari mana? Dari Mojokerto, Pak. Waduh, ternyata deket ya ke Salatiga. Ya. Ibu di HP apa di jalan, Bu? Saya di handphone, tapi insya Allah bisa sih kalau baca. Ayatnya pendek kok, Bu. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Surah 37 ayat 83. Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya. Golongan siapa? Nabi Nuh. Apa maksudnya? Ibrahim apa tadi Ibrahim? Benar-benar termasuk golongannya. Logis. Ya, Islam logis. Nuh? Ya. Nuh apa Nuh? Prihatin. Prihatin. Jadi kelogisan itu segolongan atau lahir dari sikap keprihatinan. Jadi orang yang ditempa dengan keprihatinan itu juga bisa melahirkan kelogisan. Kenapa? Ketika orang prihatin dia bertanya-tanya mengapa begini, mengapa begitu. Kenapa begini ya? Terus gimana caranya supaya itu jadi logik nanti berpikirnya. Ibrahim termasuk golongan Nuh ya. Jadi Ibrahim bisa lahir dari keprihatinan. Lanjut 84-nya. Saya lagi kah? Iya, sedikit lagi. Oke. Ingatlah ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Nah, karena dia prihatinnya melahirkan kelogisan sehingga hatinya bersih. Suci menghadapi siapa? Tuhan. Ketika ia datang menghadap Tuhan dengan hati yang suci. Tuhannya menggunakan roba ya. Roba itu hukum sebab akibat. Tuhan alam semesta. Jadi Ibrahim berhati suci ketika menghadap Tuhannya. Menghadap Robnya. Kenapa? Dia sudah tahu tadi perjalanannya. Ya, jadi menghadapi setiap situasi keadaan, hukum sebab akibat di alam semesta dengan hati yang suci. Suci di sini bukan tohir ya, tapi salim. Salim itu apa, Bu? Arti lainnya salim. Damai. 3D. 3D. Ya, apa 3D? Damai. Ibrahim itu orang yang hatinya damai. Ya, menghadapi situasi apapun. Nah, itu karakternya ya. Karakternya ada gitu. Oke, ketemu ya. Yang ke berapa? 16. Kita lihat 3788. Ini 84 ya. Masuk ke 88 dah. Oke, kembali ke ketua kelas. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Nah, ini mesti terjemahin, Bu. Ibrahim memandang ke bintang-bintang. Memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Apa maksudnya? Ibrahim merupakan, ayo titik-titik. Ibrahim mempunyai apa ya? Pandangan yang jauh ya, Pak? Oke, mempunyai pandangan yang jauh. Dari mana dapat jauhnya? Kenapa? Punten, Kang? Dapat jauhnya dari mana? Dari memandang bintang kan jauh betul, Kang. Jadi pandangannya jauh ke depan ya? Jauh ke depan. Kalau bintang di depan apa di atas? Di atas sih, Pak.
Kalau tergantung posisinya bintangnya di mana ya. Kalau bintangnya di lapangan gimana? Bintang lapangan. Itu bintang sepak bola. Kalau bintangnya di kelas? Ya, duduk di bangku ya. Jadi Ibrahim orang yang mempunyai pandangan jauh ke depan. Ya. Pandangan yang jauh apa yang tinggi? Yang tinggi. Belum bisa ya. Beda. Kalau ke depan yang tadi prediksi. Yang tadi prediksi. Kalau bintang tuh tinggi, Bu, kesannya. Oh ya, baiklah. Ya beda-beda dikit lah. Iya. Ya, tinggi sama jauh kan beda, Bu. Iya. Ya, kalau jauh kan jarak. Kalau tinggi itu kan derajat. Lebih tinggi, lebih rendah. Nah, bintang itu kan identik dengan ketinggian tinggi, ya. Atau cahaya. Jadi Ibrahim punya pandangan yang tinggi. Ya, setinggi bintang atau ahli perbintangan ya. Atau idenya cemerlang ya. Nah, itu. Ibrahim orang yang idenya cemerlang. Bahasanya itu yang gampang. Ibrahim yang punya ide cemerlang. Atau berpandangan tinggi. Ya, melihat bintang. 16. Masuk sekarang ke 17 ya. Oke, 37 ayatnya 111. Nah, Ibu Wakil Ketua. Wakil Ketua siapa? Bu Aka. Oh iya ya, kok belum disebut namanya udah baca. Pancing ini. GR kan? Ya, nggak apa-apa. Udah diakui sekarang, udah diakui. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Nah, ini ceritanya nggak disebutin siapa hamba kaminya ya. Dari 108-nya nih. Oh. Iya, nggak apa-apa. Dari 108. Supaya ada namanya, Bu. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Nah, ini poin sebelumnya ya. Jadi buah tutur ya. Halo? Ya. Nah, kok ya. Lemes banget? Halo? Lanjut. Ya udah. Oh, udah baca internetnya. Ini internetnya tunggu. Nah, udah. Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Lanjut. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, ketemu di sini. Nah, sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Jadi Ibrahim adalah orang yang beriman. Iya, hamba yang mukmin. Mukmin apa mukminin? Mukmin. Mukmin. Diri kan? Mukmin artinya apa, Bu? Mukmin yang muslim berserah diri. Kalau mukmin? Mukmin. Nah. Artinya apa? Tunggu. Mukmin tuh orang yang berkomitmen. Oh, mukmin berkomitmen. Ya. Orang yang hidupnya punya komitmen. Komitmen. Kalau nggak ada komitmen gimana ya? Ucapan dan perbuatan satu ya kan? Satu. Coba sampai 113. Melanjutin. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh. Nah, udah dibahas. Terus? Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Oke, jadi poinnya di 111 sih sebetulnya. Ibrahim adalah hamba yang mukmin. Mukmin itu hamba yang berkomitmen gitu. Ya. Poinnya itu ya, poinnya. Ya. Oke, sekarang 18. Ini ada 23 semuanya ya. Jadi berapa item lagi? Oke, 38, 45 sekarang. 38 ayat 45. Ibu Sri masih hadir? Hai. Halo. Oh iya. Masih.
Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub, yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Item atau pointer yang barunya apa, Bu? Ilmu tinggi. Ilmu tinggi tadi mirip dengan nujum tadi. Yang belum ada ulil aidi nih. Mempunyai perbuatan besar. Apa nih bahasa yang logik? Perbuatan besar itu maksudnya apa sih? Karya besar. Karya logik, karya analisa, karya kesimpulan. Arabnya apa, Kang? Tadi bacaan. Ulil aidi, yang mempunyai tangan. Yang mempunyai tangan artinya. Nah, diterjemahkannya mempunyai perbuatan yang besar. Buah tangan itu apa artinya, Bu? Buah tangan. Karya. Kalau buah tangan itu oleh-oleh. Buah tangan kan oleh-oleh. Iya. Perbuatan. Karya apa itu di situ ya? Ulil aidi itu karya besar, Bu. Jadi Ibrahim orang yang berkarya besar gitu, Bu. Karyanya jadi karya besar gitu. Iya. Kayak besar Borobudur gitu ya, Pak? Karya besar. Borobudur itu karya besar, Bu. Iya. Kalau yang mutakhir apa karya besar, Bu? Yang paling mutakhir. Di mana, Pak? Di dunia lah. Di dunia. Karya besar yang mutakhir di dunia. Apa, Bu? Zoom. Kalau di bidang teknologi Zoom, di bidang arsitektur misalnya Burj Khalifa misalnya, Bu. Di bidang apa lagi? Kan di bidang masing-masing selalu ada karya besar kan? Oh ya. Nah, gitu. Kalau Ibu ke Jordan ada Petral kan? Iya, itu kan karya besar. Nabi Soleh. Iya. Zamannya. Kalau ke Wonosobo, Wanasaba. Nah, ke Wanasaba ketemu Borobudur, ketemu Boko misalnya. Boko. Ya, kalau ke Monas ketemu apa, Bu? Ketemu emas, Pak. Bukan. Kali. Kalau ke ketemu demo. Kok ke Monas? Kalau ke Jakarta ada karya besar apa di situ? MRT. Itu yang sirkuit nggak jadi? Aduh, Pak. Jangan, Pak. Udah rubuh kali bentar lagi. Iya. Nggak apa-apa. Karya besar tuh kan? Karya besar kereta api di Sulawesi. Nah, udah 72 tahun orang baru menikmati kereta api. Terus jalan Trans Irian, Trans Papua. Itu kan karya-karya besar yang dulunya nggak ada orang sekarang. Nah, itu maksudnya. Nah, itu namanya ulil aidi namanya, Bu. Ibrahim itu orang yang punya karya besar gitu. Ya jangan ngaku-ngaku pengikut Ibrahim kalau belum punya karya. Ya. Apa aja di bidangnya masing-masing. Nggak punya karya. Ya, Thomas Alva Edison meninggalkan karya lampu misalnya. Itu kan karya besar, Bu, sampai sekarang dipakai kan. Itu contoh. Itu namanya. Kalau Ibrahim itu apa, Pak? Ya. Karyanya apa? Yang makom Ibrahim itu ya, Pak? Ini kita lagi cerita karya besar Ibrahim loh, Bu. Iya, maksudnya yang sampai sekarang bisa kita. Ya, banyak. Termasuk prosesi haji. Iya, itu kan. Makom. Itu karya siapa, Ka'bah? Itu peninggalan Ibrahim, Bu. Iya. Betul. Yang berkaitan dengan prosesi haji itu peninggalan Ibrahim ya. Nanti kita akan cerita prosesi haji ya setelah ini. Yep. Kan itu peninggalan Ibrahim, Bu, nanti akan masuk di penjelasan di sini. Ya gitu, termasuk apa namanya itu penemuan teori monoteisme, Bu. Itu juga karya Ibrahim yang awal mencari Tuhan kan dia juga. Iya. Nanti meninggalkan ilmu-ilmu ketuhanan nanti Ibrahim juga. Oke. Jadi Ibrahim adalah orang yang berkarya besar, yang mempunyai karya besar gitu. Berapa item lagi? 5 lagi lah. Berikutnya 38 ayatnya 46, Bu, langsung, Bu. Langsung. Ayat berikut. Ya, dilanjutin.
Iya, biar gampang nyimpulinnya, Ibu mau pinter. Ih. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Nah, loh, apa tuh Bu poinnya, Bu? Akhlak yang tinggi itu berarti kan dan mengingatkan manusia kepada negeri dikrodar. Tadi dar itu adalah daur. Dar itu daur akhir atau dampak akhir. Akhlak yang tinggi yang penting nggak musyrik gitu kan? Ya, akhlak yang tinggi itu akhlak berkaitan dengan karakter, Bu. Karakter, akhlak itu juga berkaitan dengan kholik. Kholik itu artinya pencipta atau penciptaan gitu. Atau karya cipta. Kalau akhlak tinggi berarti Ibrahim orang yang punya karya cipta yang tinggi nilainya ya. Karya cipta yang tinggi nilainya, value-nya, Bu. Tinggi nilainya untuk umat manusia. Untuk manusia. Nah, si karya cipta itu berkaitan dengan ini nih, mengingatkan manusia kepada dampak akhir gitu, Bu. Jadi walaupun bermanfaat untuk umat di dunia yang fana, tetap kita harus mengingat dunia yang baka. Negeri yang baka, negeri yang kekal. Karya cipta yang tinggi nilainya dan atau yang selalu mengingatkan manusia kepada dampak akhir. Contoh lagi nih, misalnya sekarang orang berlomba-lomba menciptakan reaktor nuklir. Nah, untuk bisa menemukan atau membangun sebuah reaktor nuklir itu karya cipta besar bukan, Bu? Besar, tapi kan tetapi mesti dilihat dampak akhir dari reaktor itu kira-kira yang menjadi apa nih? Dampak akhirnya baik buruknya kira-kira gitu. Kalau sampai meledak atau sampai meledak kan masalah kiamat nih gitu. Betul. Jadi kalau dalam bahasa Habibinya gini. Hati Medina, otak Jerman gitu. Apa namanya? Ya apa, Bu? Otaknya Jerman tapi hatinya Medina gitu. Dia boleh membuat karya besar gitu, membuat karya cipta yang tinggi nilainya, tapi juga dampak bagi kehidupannya minimal gitu, tidak berdampak buruk kepada kehidupan yang lain gitu. Malah jadi berdampak buruk, jangan-jangan. Gimana memadukan antara karya cipta dengan dampak akhir yang lebih baik gitu. Oke. Ya, apalah artinya menciptakan teknologi yang super canggih tetapi berdampak negatif bagi kehidupan manusia. Di dunia yang fana. Yang fana ini. Nah, Ibrahim itu orang yang punya karya cipta yang tinggi juga berdampak positif bagi kehidupan. Jadi lebih juga bagi akhirat. Dunia maupun akhirat. Jadi lebih kepada value-nya, bukan nilai sebetulnya, nilainya. Lebih kepada nilai-nilainya, nilai. Ada berapa nilai yang disepakati oleh dunia, Bu? PBB atau apa namanya? Value. Ada berapa, Bu? Ada 9, 10 apa 12? Nggak ingat ya? Nanti dicari. Value, nilai. Buka Google dulu. Coba dibuka. Value atau nilai kehidupan. Keluar nggak, Bu? Coba. Bentar. Dibantu ya? Oke. Itu tugas Bu Sri dulu, nyari value. Masuk ke poin berapa? Nanti kembali ke Ibu Sri nanya value. 3847 Pak Gatot. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang baik. Ini masih nyambung cerita sebelumnya, Pak. Jadi merekanya termasuk ada nama Nabi Ibrahim kan? Ini kan sebelumnya ada cerita Ibrahim nih. Ibrahim, Ishak, Yakub ya.
Mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling ya. Jadi Ibrahim adalah manusia pilihan yang paling baik. Jadi ada yang baik, ini yang terbaik gitu. Pilihan dari yang terbaik atau yang paling baik gitu. Ya, setelah dia memenuhi syarat yang tadi di atas. Oke, 20. Sekarang masuk ke 21. Kita lihat di surah 4328. 4328. Ada, boleh Mas Indra lagi? Surat 43 Az-Zukhruf ayat 28. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Ya, makanya Ibrahim disebut sebagai bapak tauhid. Ya, jadi penggagas tauhid bahasanya gitu ya. Orang yang mempelopori untuk mengesahkan Tuhan. Namanya kalimah tauhid itu. Oke. Ya. Monoteisme tadi. Ke-22. 22-nya kita lihat di surat 5336. Langsung aja, Mas. 533. 5336. Surat 53 An-Najm ayat 36. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa? Apa yang ada dalam lembaran Musa? Lembaran Musa tadi alam bawah sadar, kreativitas, intuisi, seni, kecerdasan otak sebelah kanan, potensi kecerdasan otak sebelah kanan. Oke, lanjut. Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Nah, jadi antara lembaran Musa dan lembaran Ibrahim saling menyempurnakan. Otak kanan disempurnakan otak kiri menyempurnakan otak kanan, saling menyempurnakan. Kan isinya beda kan? Iya. Isi yang ada di lembaran Musa dengan lembaran Ibrahim kan beda ya. Nah, tapi kedua-duanya saling menyempurnakan. Nah, gitu ya maksudnya. Sempurnakan kedua-duanya. Oke, 22. Terakhir. Udah berapa? 22 ya, benar ya? Sekarang masuk ke 60 ayat 4. 60 ayat 4. Agak panjang ayatnya ini. Surat 60 Al-Mumtahanah ayat 4. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu, dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya. Sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu, dan aku tidak dapat menolak sesuatu pun dari kamu. Siksaan Allah. Ya Tuhan, kami hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Oke, jadi poinnya apa? Kalimat pertama, Ibrahim bisa dijadikan suri teladan yang baik dalam bersikap. Jadi Ibrahim tuh bahasanya bukan kasar, tegas ya.
Ya, tegas itu apa ya? Ya, kalaupun dia tadi punya sifat lemah lembut, tapi kalau memang salah ya tetap salah gitu. Karena dia logik, yang salah ya salah. Tegas bahasanya. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dia. Orang-orang yang punya karakter yang sama seperti Ibrahim. Sekalipun kepada bapaknya sendiri kalau salah, ya salah gitu. Ya, tapi walaupun kepada yang lain kalau benar ya kamu benar gitu. Tegas namanya. Tegas. Apa tegas itu bahasa lainnya? Ya tegas, tegas. Jadi dalam bersikap tegas kita juga bisa mencontoh Ibrahim. Nah, itu beberapa karakter atau bukan kriteria, ya karakter lah ya. Karakteristik Ibrahim. Nah, dari 23 karakter Ibrahim yang belum ada, yang mana Mas Indra? Yang belum ada, yang mana yang belum ada? Halo? Apa ya? Dari 23 karakter Ibrahim yang belum ada, yang mana? Malah saya belum tahu, Kang. Udah ada semua? Banyak, Kang. Alhamdulillah kalau udah ada semua. Alhamdulillah. Pak Gatot. Banyak yang belum maksudnya. Ya? Banyak yang belum. Banyak yang belumnya? Iya, nanti di checklist ya. Iya. Dari 23 karakter Ibrahim, berapa persen kira-kira yang sudah bisa diikutin kan? Jadi kita berapa persennya Ibrahim tuh? Ya. Masya Allah. PR-nya banyak, Bang. Bahkan tadi ayatnya ikutilah Ibrahim. Nah, dari 23 betul, yang udah bisa diikuti berapa tuh? Ya, udah gitu aja. Gitu. Halo? Iya, Kak. Iya, di checklist nanti itemnya tuh. Nah, berikutnya kita akan cerita perjalanan Ibrahim ketika masih muda sampai perjalanannya ketika Ibrahim dewasa. Jadi Ibrahim juga tidak langsung dewasa, Bu. Dia juga melewati perjalanan spiritualnya juga sampai menjadi dewasa. Jadi kelogisan itu juga proses, tidak langsung sempurna gitu, tetapi melewati banyak cerita. Ya, nanti kita akan lanjut ceritanya di episode berikut, perjalanan Ibrahim ketika muda dan perjalanan Ibrahim ketika mencapai dewasa. Ya, ada sedikit apa namanya tuh, ya namanya juga hidup ya. Nanti berikutnya kita akan cerita konsep haji yang digagas oleh Ibrahim. Gimana sih konsep haji itu yang digagas oleh Ibrahim gitu? Karena kebanyakan manusia hari ini baru memahami haji sebagai upacara ritual. Upacara ritual, belum paham substansinya gitu. Filosofinya apa gitu, hakikatnya seperti apa. Nah, gimana Bu Sri? Value-nya berapa tadi? Nilai-nilai yang disepakati dunia? Ada yang 6, ada yang 12. Ada yang 6? Oh, separohnya? Oh, separohnya, Bu? Enggak, jadi ada yang 12 tapi nggak dibilang PBB. Yang PBB dibilang cuma ada 6. Oh, kalau PBB malah 6 ya? Aku udah catat nih di chat. Oke, coba aku baca. Values oleh PBB yang 6 itu perdamaian, keadilan, respect atau menghargai hak asasi manusia, toleransi dan solidaritas. Yang 12 ini nggak tahu muncul dari mana, tapi dia bagi 3. Masing-masing 12 bagi 3, jadi 4 gitu. Iya, jadi ada nilai kebangsaan ada 4, nilai sosial 4, nilai individu 4. Jadi 12. Nilai kebangsaan itu terkait kemakmuran, demokrasi, keberadaban, dan harmoni. Nilai sosial terkait kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan aturan hukum. Nah, nilai individu terkait patriotisme, dedikasi, integritas, dan persahabatan. Iya. Nggak tahu yang mana yang kayaknya macam-macam deh. Setiap orang bikin sendiri. Ya, ini maksud saya kalimat-kalimat ini kan kalimat yang dipahami oleh
oleh kaum ya Bu ya. Nah kan yang 23 tadi itu kan bahasa wahyu ya kan mesti diterjemahkan gitu. Ya. Nah, misalnya Ibrahim itu orang yang damai, yang adil. Itu kan kalau yang dari value 6 kan? Ya. Tadi Ibrahim kalau perdamaian masuk nggak Ibrahim tadi? Qol bin Salim kan? Kayaknya ada. Yang tadi kan Salim itu kan damai ya? Ya. Keadilan, respek, menghargai, hak asasi, toleransi, solidaritas. Nah, ini masuknya di poin yang mana dari yang tadi Bu gitu maksudnya? Apakah bisa mewakili bahasa itu? Kalau yang 12 karena ini kan 23 itemnya. Kebangsaan terkait kemakmuran. Ada nggak di nilai Ibrahim? Ada tadi yang mendoakan negeri ini kan? Ini ada lagi yang 9. Aduh, macam-macam nih orang. Oh, macam-macam ya. Okay. Macam-macam. Iya. Ya, sebetulnya kayaknya dikumpulin dulu yang nilai-nilai yang ada yang pernah dikemukakan oleh masing-masing apalah mau organisasi atau orang, terus nanti baru dicocok-cocokin gitu. Nah, sekarang gini, tadi kan ada 23 item karakter ya. 23 item karakter dari yang 6 maupun yang 12 maupun yang 9. Ada nggak yang pas dengan karakter Ibrahim tadi, Bu? Misalnya kan gini kalimatnya. 1, Ibrahim adalah orang yang integritas misalnya. Ibrahim adalah orang yang apa nih nilainya. Itu kan Ibrahim itu karakter kan? Jadi Ibrahim itu bukan cerita yang dibuat-buat, tapi harus jadi karakter gitu. Nah, dari 23 tadi, terus dilihat yang value ini, yang 9, yang 12, maupun yang 6. Nah, kira-kira poinnya di mana nih? Yang poin kebangsaan di mana nih? Di nomor berapa? Masuk nggak? Kalau nggak, jangan dipaksain. Kemakmuran, demokrasi, keberadaban, harmoni misalnya. Kesetaraan sosial. Ini ada lagi nih yang 9. Nah, 9 apa tuh? Yang 9 ada apa kejujuran. Kejujuran masuk tadi sidikon ya? Ada, kejujuran kan tadi ada. Tanggung jawab juga ada. Tanggung jawab ada. Itu kan bahasanya bahasa familiar kan gitu. Jujur. Rasa hormat, kesopanan. Kesopanan kayaknya tadi santun. Tadi kan santun kan. Sportivitas, tegas tadi kan. Penilaian, ketekunan ada. Kalau bikin karya besar kan harus tekun. Tekun, iya. Di situ masuk. Nah, gitu maksudnya. Dan percaya diri juga harusnya ada karena tadi ada ada sidikon nabiyah kan, ada apalagi tadi. Nah, kira-kira begitu. Nanti pertemuan yang akan datang, Ibu sudah punya catatan. Saya akan ngulang lagi yang 23. Ups. Iya, yang nomor 1 kira-kira bahasanya apa? Gitu. Yang nomor 2 bahasanya apa, Bu? Dan seterusnya ya. Begitulah. Mesti ada PR-nya lah. Yang lain juga dapat PR yang sama. Ini masa aku sendiri? Iya, yang lain juga punya dapat PR yang sama. Dari 23 karakter Ibrahim, kemudian dicari value yang disepakati dunia ya. Nah, nilai-nilai tadi ya kira-kira masuk yang mana tuh? Yang pasnya yang mana? Ada nggak ada 23 tadi? Dari 9, kan 9 kan nggak banyak. Ini kan 23 karakter Ibrahimnya tadi. Ya. Oke, begitu saja untuk diskusi hari ini. Kalau ada mau bertanya, silahkan. Tidak ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada. Kang Iip, ya. Kita doain sama-sama untuk ibunya gadis masuk ICU. Belum ada berita lagi sih, dia cuman bilang doain ya mama sembuh gitu. Iya, sakit apa Bu ceritanya? Belum tahu, belum jawab lagi. Bu gadisnya nggak masuk tadi, nggak masuk? Nggak masuk, masih di rumah sakit. Namanya siapa Bu? Ibu Darusman aja taunya. Darusman suaminya? Darusman Bapaknya? Suaminya ibunya. Iya, bapaknya gadis. Bapaknya gadis. Gadis berarti bukan binnya. Ibunya siapa namanya ya? Ada yang tahu nggak Bu? Mbak Pop tahu nggak Mbak Pop?
Nggak tahu, tahunya Ibu Darusman juga. Ya udahlah. Mudah-mudahan nggak salah alamat ya. Ya, ibunya gadis gitu. Ya. Khusus untuk ibunya gadis yang masuk ke ICU, semoga sakitnya disembuhkan, kesulitannya dimudahkan, dan diberikan kemudahan. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabban nasi adhibil basa isfi anta syafi. La syifa'u la syifa'u syifaan la yughadiru saqaman wala alaman isfi maradho. Ya Allah, sembuhkan segala penyakit ibunya ibu gadis, dan semoga Engkau berikan kemudahan untuk bisa menghadapinya. Amin. Amin, Terima amin ya kasih Rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup. Auzubillahi minasyaitonirrajim.